Jadi kalau ayat itu rasanya, oh ini saya udah agak hafal, contoh gitu ya, boleh kita targetkan 10. Nah, ini masih agak ragu nih. Kita targetkan 5 ayat tuh. Dalam 5 ayat itu tadi Bunda ada berapa titik yang salah tadi. Ayat pertama aman, ayat kedua aman, mama yudri, 3 aman. Ayat keempat udah mulai kan? Tahu? Ya, itu ragu. Ayat keempat ini ragu ya. Ragunya ada 2. Yang pertama awiyadza, itu antara zal atau zaidnya, nah itu yang harus dimantapkan. Nah, itu yang harus dimantapkan. Nah, itu harus dilakukan. Oh ya zal ya. Awiyadza. Petakan dulu kita sanggupnya berapa. Contoh nih, Bunda waktu luangnya kapan? Yang kira-kira agak lapang, jam berapa ke jam berapa? Yang kira-kira kondisional untuk menghafal. Pagi ya. Nah, pagi kita punya waktu anggap aja 45 menit. Nah, 40 menit. 45 menit itu paling hafal 5 ayat saja itu udah bagus. Atau 10. 5 aja dulu target. Oh, saya punya waktu 45 menit. Saya coba hafal ini 5 ayat kan. Itu kan udah terasa tuh salahnya tuh. Oh, 1 titik 1 tadi. Antara zal itu ragu, kasih tanda itu. Oh, ternyata ini zal. Ya za. Proses menghafal itu kita semua beda-beda. Nah, kalau Ustaz tuh harus jalan-jalan. Ada orang harus diam. Nah, itu pandai-pandai kita lagi ya. Bunda mau berkegiatan apa saja, apa gitu? Ya za. Sambil berkegiatan bisa. Ya za. Ya, menghafal itu bagaimana caranya, diulang-ulang. Nah, nanti coba lagi ayat pertama, abasa wa tawalla, masih sendat enggak? Oh, enggak sendat lagi, aman, berarti kan. Kemudian keragu yang kedua tadi di titik yazakkaru. Ini kan judulnya nih memperbaiki hafalan lama kan, udah hafal nih. Tapi kita perbaiki beberapa kesalahan. Berarti kan tadi ragunya di mana? Kafnya bertasydid atau tidak? Kan itu tadi ragu Bunda itu kan. Kafnya ini bertasydid atau tidak? Oh, ternyata bertasydid, sementara memori yang sudah lama di sini tidak bertasydid. Itu pandai-pandai kita lagi mengakali hafalan kita supaya hafalan lama hilang, masuk hafalan baru. Bismillah ya Allah, saya mau tukar hafalan nih. Nah, ternyata kafnya bertasydid. Au yadzakkaru. Ulang-ulang. Au yadzakkaru. Tidak ada yang membebani kita. Ustaz Ahmad tidak mewajibkan Bunda harus hafal. Kalau enggak nanti berdiri, tidak ada. Jadi santai saja. Kan ada kan? Kecuali kalau anak-anak kita tuh mereka tidak asik menghafal, sebab mereka ditargetkan. Bunda-bunda ini paling asik. Maka tidak ada waktu luang sebenarnya untuk orang Islam. Saya galau, tidak ada kegiatan, hafal Al-Quran. Betul kan? Ada orang yang tidak ada waktu itu hafal Al-Quran itu. Tidak ada istilah galau dalam kita itu. Hafal Al-Quran. Menghafal suatu Al-Quran itu bisa menjadikan kita itu masuk syurga. Bisa masuk. Al-makhiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran, apalagi menghafal, itu nanti di syurga disetarakan Allah dengan para malaikat yang taat. Para malaikat yang taat itu syurganya syurga paling tinggi pasti itu ya. Jadi seperti itu. Menghafal itu harus rileks, bukan karena Ustaz Ahmad, bukan karena siapa-siapa, tetapi murni ingin memperbaiki. Itu akan mempermudah kita. Berapa banyak dalam satu momen, masa satu momen tadi itu 45 menit, tidak usah banyak-banyak. 3 titik kesalahan saja diperbaiki itu sudah luar biasa. Ustaz Ahmad kan tidak nuntut juga Bunda harus hafal sekitar kan. Yang Ustaz inginkan itu ketika di stop, hafalannya sudah sesuai dengan kemampuan bacaan Bunda. Sebab Bunda bacanya sudah bagus. Sudah bisa merasakan, oh saya masih salah di sini. Ini kan sudah bisa memperbaiki. Tidak perlu Ahmad perbaiki lagi. Oh saya salah nih. Au yadzakkaru. Kalau lebih agak kuat otak kita, sekali berkegiatan itu kita perbaiki 2 kesalahan. Au yadzakkaru. Au yadzakkaru. Au yadzakkaru. Itu yang dimaksud dengan iya, ulang. Tipsnya seperti itu cepat. Iya, enggak bisa cepat. Enggak usah cepat. Yang penting
dalam satu momen itu ada yang bisa kita perbaiki. Karena udah satu jam. Nggak apa-apa. Dapat nggak dapat, karena menghafal itu dia satu rangkaian ya. Contoh Bunda hafal sekarang nanti lupa lagi. Bukan berarti itu lupa, tidak. Itu proses otak kita untuk menghafal ya seperti itu. Ada rumah apa nyampe sini lupa. Nggak apa-apa. Ini memang seperti itu. Ya. Ada lanjut tuh Mas, sampai sini. Oh, saya ada waktu 20 menit. Nah, perbaiki satu ayat. Dan betul-betul sedang ngapain ya, terserah. Sedang ngupas bawang kah atau apakah, saya perbaiki. Oke, itu tadi kesalahan pertama. Kaf ini ragu apakah dia tasydid atau tidak kan? Nah, perbaiki nanti. Kemudian au yadzakkaru fatam. Nah, tadi di ayat yang ke-6 ya. Ayat ke-6 tadi ragu di ikhfanya. Perbaiki. Oh ya, saya ada waktu 5 menit, saya perbaiki dulu. Fa anta. Oh ya, tadi salahnya itu ikhfanya terlalu cepat, harus dilamakan. Fa anta. Pada akhirnya yang mengizinkan Al-Quran ini singgah di hati kita atau di pikiran kita adalah Allah. Banyak atau sedikitnya itu Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa dia singgah pada diri kita. Tapi ketika Allah izinkan, bukan salabim habis sholat tiba-tiba langsung enggak, tapi Allah jadikan kita itu senang hafal Quran. Nah, sekarang bagaimana cara kita berusaha untuk merayu Allah supaya Allah itu izinkan Al-Quran ini singgah di hati kita. Tidak perlu banyak ya, satu saja. Nah, jadi yang dimasak berkah, yang dikerjakan berkah, dimakan anak-anak kita, masya Allah. Dimakan suami, bila suami itu nakal, kok tiba-tiba makin banyak keberkahan dari Al-Quran. Itu Bun ya. Oke, bagus banget. Cukup Bunda ya, cukup dulu.